Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur di pagi hari ini masih bersama saya Dai Ukram Milas dalam program Serambi Islami yang setiap hari Kamisnya kita mengkaji tentang ilmu tasawuf. Insya Allah hari ini kita akan mengkaji tentang Islam dan feodalisme. Sebelum masuk dalam pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan siapa saja yang hadir di studio kali ini. Pertama ada guru kita yaitu Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman MAG. Beliau ini merupakan mursyid Tariqat Idrisiyah Tasikmalaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Semoga sehat selalu. Amin. Amin. Itu yang terbaik bahwa mursyid Tariqat Idrisiyah Tasikmalaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Semoga sehat selalu. Amin. Amin. Itu yang terbaik bahwa doa keselamatan, kesehatan terus terjaga. Amin. Di hadapan saya juga telah hadir, beliau merupakan Ketua DPW Puhab Jakarta Selatan, Kiai Haji Dr. Handas Hasanuddin MA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pagi hari ini cukup semangat ya? Alhamdulillah. Ustadz Deden, Ustadz Mula, Kori, penerjemah kita, dan ibu-ibu Majelis Taklim dari Al Baitul Ma'mur Jibitung Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Ini kayak kenal ya. Tema kita kali ini tidak jauh berbeda ya tentang ilmu tasawuf, tapi ini cukup populer atau yang dihadapi saat ini ya saya umat-umat kita tentang Islam dan feodalisme. Secara singkat bahwa feodalisme ini satu paham Ibu ya, bagaimana ada kesenjangan sosial, ada semacam level ini. Tapi tidak terhenti di sana, bahwa level-level sosial ini berdampak buruk juga ini. Nah, bagaimana Islam memandang feodalisme? Alhamdulillah al-awwali bila bidayah, al-akhiri bila nihayah, al-zahiri falaysa fawqahu syai', al-batini falaysa dunahu syai'. La nihayah, al-zahiri falaysa fawqahu syai', al-batini falaysa dunahu syai'. Subhanahu amma yaqulu al-zalimuna uluwan kabira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang hadir di studio, mari hidupkan hati kita, jadikan qalbun syakir, hati yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah jadikan kita menjadi abdan syakuro, hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dibersamai oleh Pak Kiai ini dari Puhab ya, Forum Ulama dan Habaib Jakarta Selatan. Ya, alhamdulillah tambah-tambah ilmu, tambah-tambah berkah. Amin, amin. Ya, kita kajian ilmu tasawuf ini ya sangat penting sekali. Ya, baik bagi laki-laki, perempuan, anak muda maupun remaja maupun remako. Jadi penting ini semua belajar ilmu tasawuf ini. Bukan untuk yang remaja saja atau yang tua saja. Semuanya wajib belajar ilmu tasawuf. Judulnya adalah Islam dan feodalisme. Jadi kalau kita menelusuri apa itu feodalisme, itu satu sistem ya, sosial ataupun hukum yang memberikan ruang sebesar-besarnya bagi kaum bangsawan, dan ini terjadi di pertengahan abad ya di Eropa sana. Nah, bagaimana hubungannya dengan Islam atau bagaimana Islam memperhatikan tentang feodalisme ini? Begini, kita punya ukuran, Al-Quran itu punya ukuran. Kira-kira nih Bapak Ibu sekalian yang paling mulia itu apa kira-kira? Yang paling kaya, yang jabatannya tinggi, atau apa kira-kira? Takwa, oke. 100 untuk regua. Tadi sudah dibacakan oleh qori kita Ustadz Deden ya. Allah berfirman, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Akhirnya
Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Jadi ayat ini menegaskan bahwa yang paling mulia itu di sisi Allah itu orang yang paling takwa. Di qalbu, di hati. Ya. Takwa itu ibaratun animtisali awamirillah wajtinab an-nawahih, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jadi ukuran kemuliaan di sisi Allah itu bukan terletak pada jabatannya yang tinggi, bukan pada keturunan, bukan menjauhi larangan Allah. Jadi ukuran kemuliaan di sisi Allah itu bukan terletak pada jabatannya yang tinggi, bukan pada keturunan, bukan kepada harta dan yang lain-lainnya. Tapi satu saja ukurannya adalah takwa kepada Allah. Coba seandainya ukuran yang kepada harta dan yang lain-lainnya. Tapi satu saja ukurannya adalah takwa kepada Allah. Coba seandainya ukuran yang paling mulia di sisi Allah yang paling tinggi, yang paling mancung, yang paling putih, kita untung apa rugi? Orang Cibitung untung apa rugi? Orang Indonesia untung apa rugi? Yang untung orang mana? Orang Barat. Tahu tuh. Untung ya, Allahnya maha adil dan bijaksana, menetapkan parameter kemuliaan itu takwa. Ketundukan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini kita melihat Islam itu sangat profesional dan proporsional, menempatkan kemuliaan pada ketakwaan. Harta adalah ujian, keturunan adalah ujian, status sosial adalah ujian, bukan ukuran. Ukurannya adalah ketakwaan. Harta adalah ujian, keturunan adalah ujian, status sosial adalah ujian, bukan ukuran. Ukurannya adalah ketakwaan kita, ketundukan kita kepada Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pandangan kemuliaan di dalam Islam. Ya. Nah, maka oleh sebab itu, kalau dengan demikian, maka feodalisme ini adalah musuh Islam. Catat bahwa feodalisme ini adalah musuh Islam. Di mana dalam sistem feodalisme, sosial dan hukum sistemnya dibangun itu, yang menang, yang berkuasa adalah orang-orang pejabat. Orang-orang yang punya kekuasaan, yang punya harta berlimpah. Nah, maka oleh sebab itu, mari kita lihat dalam ilmu tasawuf, bahwa qalbu itulah yang menjadi esensi yang paling mahal dalam diri kita. Para ulama sufi mengatakan al-qalbu huwa jauharul insan, bahwa hati kita ini adalah permatanya bagi manusia, yang paling esensi, yang paling mahal bagi diri manusia. Sekarang tolong jawab dengan jujur. Selama ini kita banyak perhatian kepada fisik kita atau qalbu kita? Makan berapa kali? Yang pokoknya, belum cireng, cilok, cibai. Wah, aneka kuliner hadir. Bahkan orang Sunda makannya sudah kuliner Jepang. Hebat amat. Pizza ya. Jadi itu urusan fisik, urusan biologis. Kita perhatikan habis-habisan. Makanannya, minumannya. Ada yang terlupakan. Padahal itu yang paling esensial, yang paling mahal, yang akan kita bawa pulang kepada Allah. Itulah qalbu kita. Itulah hati kita. Berapa kali kita membersihkan hati kita setiap hari? Fisik kita mandi sehari 2 kali. Qalbu kita harus kita bersihkan. Dari apa? Noda dosa kita. Nabi bersabda, ya ayuhan nas tubu ila rabbikum fa inni atubu ilallah mi'ata marrah kulla yaum. Hei sekalian manusia, tobatlah kepada Tuhan kalian. Aku ngasih contoh. Tobat setiap hari 100 kali. Jadi kita baca istighfar 100 kali. Selalu kita bersihkan qalbu kita. Selalu dengan istighfar. Ketika baca istighfar, tumbuhkan syarat tobat supaya diterima. Iktiraf, akui dosa kita. Ya Allah, dosaku 10 tahun yang lalu. Dosa kepada engkau, meninggalkan perintahnya, jatuh ke larangannya. Dosa kepada sama manusia, menzolimi, gibah, melukai perasaan orang lain.
kita akui, kita perbaiki. Kemudian nadamah penyesalan sampai meneteskan air mata. Kemudian mengajam di hati, tidak akan mengulang kembali. 100 kali setiap hari. Kita jemput kematian kita, supaya kita pulang kepada Allah membawa hati yang salim, hati yang bersih, yang selamat dari noda-noda dosa kita. Nah, jadi dalam pandangan tasawuf, qalbu itu sesuatu yang paling mahal, yang paling berharga. Dengan belajar tasawuf, kita perhatikan aspek qalbu kita. Dengan belajar tasawuf, perhatikan hati kita. Ya, jangan kita terus sibuk dengan mencari aib dan kesalahan orang lain, tapi kita lupa introspeksi diri, membersihkan qalbu kita sendiri. Ini pelajaran yang mendasar dari ilmu tasawuf. Apa? Tazkiyatun nafs, pembersihan hati dari penyakit-penyakit hati, pembersihan hati dari noda-noda dosa di masa lalu. Sabda Nabi, qalbu itu laksana kaca yang bening tembus pandang. Sekali kita berbuat dosa, yang dosa mulut kita, tapi mulut kita nggak jontor. Gibah di mall, kok bilang di mall? Ya, ada fitnah, sumpah serapah, melukai perasaan orang lain. Bibir kita sehat saja, tapi yang rusak apa? Hati kita ternoda. Bayangkan sekian ribu dosa membuat gelaplah hati kita. Keraslah hati kita. Disebut dalam Al-Quran lebih keras dibandingkan dengan batu. Dinasihati, tidak membukakan hatinya. Dengan nasihat, dengan panggilan Allah, hayya 'alas shalah, tidak akan bangkit melangkah karena hatinya gelap. Hatinya keras. Nah, ini ilmu tasawuf. Maka oleh sebab itu, kembali kepada judul di pagi hari ini, maka tasawuf ini punya peran. Itu yang harus kita perhatikan, itulah yang paling mahal dalam diri kita. Fisik kita kalau mati, di mana? Dikubur ke tanah, kembali kepada tanah, memang asalnya dari tanah. Tapi qalbu kita, ruh kita dari Allah, kembali kepada siapa? Kepada Allah. Maka oleh sebab itu, perhatikan baik-baik aspek qalbu ini. Jangan sampai qalbu kita kotor dengan dosa, kotor dengan penyakit-penyakit hati. Beningkan terus qalbu kita dengan proses tazkiyatun nafs, pembersihan hati kita. Nah, jadi feodalisme ini dikikis dalam Islam. Jadi ada satu kisah ini, dengar nggak ibu-ibu? Dengar apa enggak? Jadi di masa Rasulullah SAW itu ada seorang wanita yang mencuri kedapatan, di mana sudah turun ayat yang berkaitan tentang hukum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, hukumannya potonglah tangannya. Maka seorang wanita yang mencuri kedapatan ini dikhawatirkan oleh orang-orang Quraisy. Khawatir dipotong tangannya oleh Rasulullah SAW. Berkumpullah orang-orang Quraisy itu, bermusyawarah. Kira-kira siapa di antara kita yang bisa melobi kepada Nabi? Maksud melobi itu gimana? Ternyata sudah ada di zaman Nabi. Bukan hanya di zaman sekarang melobi ke KPK, ya, melobi ke pengadilan, ke MK. Ternyata dari dulu sudah ada. Akhirnya ditunjuklah, ya, namanya Usamah bin Zaid, untuk menyampaikan ini kepada Nabi, bernegosiasi kepada Nabi supaya tidak dihukum potong tangan. Kenapa dipilih Usamah bin Zaid? Usamah bin Zaid itu adalah yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Datanglah menghadap Usamah bin Zaid ke hadapan Nabi, bahwa ada wanita yang mencuri, tapi pingin supaya diringankan hukumannya atau dibebaskan dari hukumannya. Itu Nabi mendengar kata-kata itu langsung mengatakan, atasfa'u bihaddin min hududillah. Apakah kau mau mensyafaati, menolong urusan tentang hukum Allah? Lalu Nabi berdiri dan berkhutbah di hadapan sahabat yang lain. Ya ayuhan nas
innama ahlaka alladzina qablakum innahum idza kanu idza saroko fihimus syarib tarakuh wa idza saroko minhumud dhaif aqamu alaihil had lau anna Fatimata binta Muhammadin sarokot laqata'tu hayadaha. Begitu sabda Nabi. Tadi ibu-ibu paham nggak arti tadi yang kata saya tadi? Ya, secara sederhana bahwa secara hukum aja keadilan itu tidak tumpang tindih ya sih. Bahkan ketika anak Nabi dari Nabi Muhammad sendiri melakukan kesalahan, tidak diskon tentang hukum itu nggak ada diskonnya. Semuanya sama. Saya pengen ke Kiai Hasanuddin. Kiai Hasanuddin kan sebagai ketua forum ulama dan para habaib ini. Saya menganggap bahwa forum ini sebagai otoritas ya keagamaan. Bagaimana bisa menyampaikan pesan-pesan dakwah Islam ke masyarakat, terutama kepada orang-orang Muslim, agar bisa taat dengan ajaran-ajaran Islam. Tapi ternyata dalam ajaran feodalisme ini susah sekali dihindarkan. Kan sifat manusia itu kan pengen tinggi. Makanya kalau kita bicara tentang derajat manusia dengan Tuhan, ya kata Imam Qusyairu arba'u hisalin tarfa'u darajah, itu salah satunya adalah ilmu. Tetapi manusia dengan manusia itu dianggap sebagai setara. Ada kesetaraan, tidak ada yang kaum bangsawan, kaum apa yang harus di ini. Dalam fenomena ini bagaimana Kiai Hasanuddin menanggapi hal ini? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus guru kita Syekh Akbar Fatur Rahman dan yang lainnya, menanggapi di dalam kondisi suatu masyarakat mengenai daripada feodalisme ini, ya memang feodalisme ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Artinya begitu, ya. Karena apa yang disampaikan oleh guru kita Syekh Akbar Fatur Rahman, bahwa manusia itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sama, ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Semua manusia yang paling mulia itu adalah yang bertakwa. Ya. Bahkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya dijelaskan juga, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Ya. Sesungguhnya Allah nggak ngelihat daripada, kalau bahasa kita, tampang kita gitu. Dan juga nggak dilihat banda kita. Punya kontrakan apa kagak. Bener gak? Punya mobil apa kagak. Tapi sini kelihatannya punya mobil semua. Iya. Orang pulang tinggal jalan, tinggal naik. Grab udah sekarang kan. Nggak ditanya itu semua sama Allah. Yang dilihat hati. Hati dan amal. Ya. Makanya kalau kita ini, ya, merasa lebih tinggi dan lain sebagainya, artinya kita ini kan ada nilai kesombongan. Ya. Ada nilai kesombongan. Ya. Sombong dengan harta, dengan kedudukan, pangkat, jabatan, ilmu. Ya. Karena yang namanya sifat sombong ini ya temannya iblis. Jadi begitu. Ya. Makanya itu di dalam hal kesetaraan daripada manusia ini, ya, tentunya Allah nggak ngeliat ke situnya, tapi yang dilihat adalah amal. Amal yang dilihat. Ya. Jadi kesetaraan ya. Kesetaraan. Jadi sebenarnya tadi kita dapat titik temu nih bahwa feodalisme ini harus dihilangkan. Tapi sebenarnya sih kalau kita bicara tentang kesetaraan itu, ya kenapa harus Allah menciptakan perbedaan? Ya, makanya Sayyid Tantawi Ahmad dalam kitab tafsir Al-Wasit itu beliau mengatakan ada sisi tujuannya juga Allah menciptakan perbedaan itu. Tapi dalam sisi poin substansinya kesetaraanlah yang harus kita tingkatkan. Ini sebagai ulama dan Pak, ya mungkin saya juga bisa menyampaikan agar tidak terjadi tumpang tindih nih, yang hebat, yang bangsawan harus dimuliakan gitu, atau yang para pejabat, jenderal atau apa gitu.
Bagaimana sih? Jadi gini, yang disebut feodalisme itu bukan kita tidak boleh memuliakan orang atau kelompok, bukan. Tapi sistem sosial yang tidak adil, sistem hukum yang tidak adil. Tadi kan dicontohkan hadis Nabi dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi tadi Usamah bin Zaid melobi kepada Nabi. Nabi marah, kemudian beliau berkhutbah. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innama ahlakal ladina qablakum. Hanya sesungguhnya orang-orang sebelum kamu telah celaka. Kenapa? Sebab apabila di tengah-tengah mereka ada yang mencuri tapi orang terhormat, bangsawan, mereka meninggalkan hukuman itu. Tapi apabila yang mencuri itu adalah ad-dhaif yang lemah, aqamu alaihi al-had, maka segera ditegakkan hukumannya. Jadi istilah hukum itu hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ada nggak ya di Indonesia? Ada. Nggak belajar tasawuf. Ya. Sampai Nabi akhirnya bagaimana? Wallahi. Nah, kalau sudah bersumpah Nabi, sesuatu yang muhim, aham, penting sekali. Lau ana Fatimah binta Muhammadin sarokot. Seandainya Fatimah putri Muhammad sarokot mencuri, lakoto'tu yadaha, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Nabi, anak Nabi nggak diperlakukan feodal. Tapi di mata hukum sama anak Nabi dengan anak yang lainnya. Ini ajaran Islam. Ini prinsip hukum dan tatanan sosial yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini sangat jelas sekali. Nabi yang berbicara, Nabi yang bersabda demikian. Demikian pula Nabi dalam hadis yang lain, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Tidak ada unggulnya, tidak ada spesialnya orang Arab mengalahkan yang bukan Arab. Wala li abyadha alal aswada, tidak ada unggulnya yang kulit putih dibandingkan dengan yang kulit hitam. Kalau kita tambah yang pesek dengan yang mancung atau mancelem. Bahwa manusia itu annasu min Adam. Ingat, manusia itu adalah anak Adam. Jadi ibu-ibu jangan pesimis. Turunan Nabi. Nabi siapa? Nabi Adam. Wa Adamu min turab, dan Adam itu diciptakan dari tanah. Semua sama dari tanah. Itu yang disebut dengan al-musawah. Sistem kesamaan di dalam Islam. Nah, maka oleh sebab itu Islam ini cara mengkritik Islam terhadap feodalisme. Ya. Jadi orang terdahulu itu celaka gara-gara feodalisme. Ketika ada yang mencuri itu adalah anak bangsawan, keluarga bangsawan, tidak berani menghukuminya. Tapi kalau yang mencuri itu adalah yang lemah, rakyat jelata, buru-buru ditegakkan hukumannya. Ya, yang mencuri puluhan triliun dibiarkan melenggang tanpa apa? Tanpa pertanggung jawaban. Yang mencuri kakao, apa kakao itu? Coklat, dihukum, dipenjarakan. Nah, maka ini Islam sungguh luar biasa, hebat Islam itu. Menyetarakan manusia, yang dilihat adalah ketakwaannya. Jadi kita bukan tidak boleh menghormati kelompok-kelompok, tapi yang salah dari feodalisme itu adalah ketidakadilan, baik sistem sosial kehidupan maupun sistem hukum atau supremasi hukum. Nah, ini yang menjadi sorotan Islam, sehingga kita akan nyaman dalam bergaul dengan sesama manusia. Bayangkan, di Amerika saja masih terjadi yang namanya anti-ras. Yang putih menyepelekan yang hitam. Kita 14 abad yang lalu sabda Nabi, la fadla li aswada atau li abyado alal aswada. Tidak ada unggulnya kulit putih terhadap
kulit hitam. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ajaran Islam mengikis feodalisme dalam sistem sosial maupun sistem ekonominya. Sebenarnya kalau watak manusia itu, saya kalau ada satu penelitian mengatakan manusia itu dia bersikap etnosentrisme. Etnosentrisme itu dia tidak mau disamakan. Itu sudah fitrahnya. Tapi hebatnya di Indonesia itu, Bhinneka Tunggal Ika itu, meskipun perbedaan itu dipupuk dengan keagamaan. Jadi bersentuhan berbeda ras itu tidak akan muncul. Bisa ditutupi dengan keagamaan. Jadi kalau seandainya Kiai Hasanuddin bertemu dengan kalangan-kalangan yang mungkin berbeda ras, agama sebagai forum ini untuk menyelesaikan hal ini, apa yang harus diperlukan? Iya. Bagaimana, Kiai? Ya, sebenarnya kan kita sudah dijelaskan tadi ya di dalam surat Al-Hujurat tuh ya. Kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa ya, untuk saling mengenal, ditaat ya. Inilah yang namanya kelebihan Islam. Dia tidak mengenal daripada ras apapun. Selagi mereka adalah seorang muslim, mereka adalah saudara kita. Termasuk juga di dalam halnya, walaupun di luar muslim, kalau yang namanya mereka adalah dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia adalah saudara kita. Kita tidak untuk saling bermusuhan Islam ini dengan rahmatan lil alamin. Artinya begitu. Jadi tidak ada hal-hal yang untuk mengarah ke positif apa ke negatif. Ya. Yeah. Nah, makanya kita ini diciptakan dengan bersuku-suku untuk lita'aruf, ya. Untuk saling mengenal dari adat, budaya dan semuanya. Ya, disitulah yang ada bentuknya wadah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi begitu. Harus ada poin ini bahwa feodalisme ini kan harus dihilangkan. Yeah. Saya menganggap bahwa ayat-ayat tentang kesetaraan itu adalah tujuan kita. Yeah. Nah, yang menjadi PR ini bagaimana sarana-sarana untuk mewujudkan kesetaraan itu. Yeah. Sarana-sarana apa yang harus kita persiapkan untuk mewujudkan bahwa kita ini sama loh di hadapan Tuhan. Tapi kalau kamu dengan Tuhan itu beda lagi. Nah, bagaimana sih? Ya, ada satu kitab dalam kitab Fiqhus Sunnah karangan Syekh Said Sabiq. Oh, Syekh Said Itu beliau menjelaskan dalam tamhidnya, muqaddimahnya tentang Ghoyatul Islam, Ghoyatul Syariah. Tujuannya. Tujuan dari syariat itu adalah tathhirul qulub, menyucikan hati. Dari apa? Menyucikan hati supaya mengenal Allah. Kemudian menjalankan syariat dengan sebaik-baiknya. Termasuk dalam asas musawat, kesamaan dan kesetaraan. Itu Ustaz Dayu, Pak Kiai. Iya. Di pintu gerbang Fakultas Hukum Harvard University di mana? Di Amerika. Itu tertulis satu ayat surah An-Nisa. Fakultas Hukum. Surah An-Nisa yang isinya adalah di mana? Di Amerika. Itu tertulis satu ayat surah An-Nisa. Fakultas Hukum. Surah An-Nisa yang isinya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqira. Hei orang-orang yang beriman, jadilah kalian qawamin yang menegakkan al-qist, keadilan. Jadi setiap orang yang beriman punya kewajiban disuruh oleh Allah untuk menegakkan keadilan. Bisa jadi saksi, bisa jadi hakim, bahkan yang terdakwa. Bagaimana? Syuhada jadi saksi lillah karena Allah. Makanya nih yang pertama harus bersih dulu hatinya. Yang jadi hakim, yang jadi jaksa, yang jadi polisi. Bersih hatinya. Ya. Bersih hatinya supaya tumbuh keikhlasan, kesadaran lillah karena Allah. Walau ala anfusim, walaupun hukum itu dihadapkan kepada diri kita. Kita sebagai terdakwa misalnya. Awil walidain, ataupun kita sebagai anak jadi saksi atas terdakwanya orang tua kita. Ya Allah. Jadi awil walidain, bayangkan. Ini kan yang namanya emosional. Hukum dalam Islam itu menegakkan supremasi hukum walaupun kepada orang tua. Wal aqrabin, atau kepada kerabat. Termasuk iyakun gonian au fakiron, termasuk yang kaya atau yang miskin. Wajib setiap mukmin menegakkan keadilan.
Jadi itu luar biasanya. Makanya ayat ini sampai ditempel di pintu gerbang utama menuju Fakultas Hukum di Harvard University Amerika. Bahwa feodalisme ini tidak hanya masuk dalam ranah keagamaan saja ya sih ya. Masuk dalam dunia politis, manajemen keuangan, tentang ya banyak sekali. Makanya kehadiran Islam untuk menghilangkan feodalisme keagamaan saja ya sih ya. Masuk dalam dunia politis, manajemen keuangan, tentang ya banyak sekali. Makanya kehadiran Islam untuk menghilangkan feodalisme itu untuk mewujudkan bahwa manusia harus berbuat adil, manusia itu sama di hadapan Tuhan. Baik, kita masuk dalam sesi pertanyaan Viti dan Jamaah. Ibu-ibu sudah mempersiapkan? Ini kayaknya pusing temanya. Lemes sekali. Baik, pertanyaan pertama dari Viti, silakan ditampilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Alim dari Kabupaten Sidap, Cijereng Rapang, Sulawesi Selatan. Izin bertanya, Syekh. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia ini pernah dijajah selama 350 tahun. Dan bahkan sampai dari sisi Islam, khususnya dari sisi ilmu tasawuf. Terima kasih atas jawabannya, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada sempat disinggung ya, Syekh, bagaimana pemulihan hati dan sebagainya. Atau ada lagi, Syekh, tentang bagaimana menyikapi feodalisme ini dari perspektif ilmu tasawuf. Ya, kita harus belajar. Tadi ada sempat disinggung ya, Syekh, bagaimana pemulihan hati dan sebagainya. Atau ada lagi, Syekh, tentang bagaimana menyikapi feodalisme ini dari perspektif ilmu tasawuf. Ya, kita harus belajar nih. Ini kadang di pesantren kalau anak kiai itu disebutnya apa? Gus. Lora. Kalau di istilahnya. Ini kadang-kadang ada pesantren yang membangun feodalisme. Ya. Kalau anaknya kan pesantren orang tuanya di situ, anaknya melanggar, itu sampai nggak boleh dihukumi. Lalu kata pengurusnya, jangan itu Gus katanya. Itu sebetulnya adalah pendidikan yang salah dan berbahaya itu. Bayangkan yang namanya mental, jiwa. Kalau itu sebetulnya adalah pendidikan yang salah dan berbahaya itu. Bayangkan yang namanya mental, jiwa. Kalau semenjak kecil saja sudah diperlakukan seperti itu feodalisme. Nggak boleh tersentuh oleh hukuman padahal salah. Ya, tidak boleh disentuh oleh hukum padahal berbuat salah. Ini sangat berbahaya. Dan itu akan melahirkan mental-mental yang feodal. Ya, merasa sebagai keluarga kiai nggak boleh disentuh dengan hukum. Ini salah kaprah ini. Nggak mengikuti sunnahnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sabda Nabi, "Lau anna Fatimata binta Muhammadin sarokot lakototu yadaha." Seandainya Fatimah, yang ngomong siapa? Ayahnya. Seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Begitu hebatnya Rasulullah SAW. Ini yang harus dijalankan oleh semua. Ini kadang-kadang di tengah masyarakat, tadi di pesantren. Ini yang punya anak nggak? Punya ya. Mentang-mentang anak pertama namanya cikal, bahasa Sunda ya licik ya nakal. Bukan beda gitu dengan adik-adiknya. Ini bahaya. Jadi memperlakukan feodalisme, ketidakadilan, tidak menyamakan kedudukan dalam sistem kehidupan keluarga maupun hukum sangat berbahaya. Menimbulkan tidak menyamakan kedudukan dalam sistem kehidupan keluarga maupun hukum sangat berbahaya. Menimbulkan orang-orang yang nantinya ya dia merasa hebat. Dia kebal hukum. Itu yang sangat berbahaya. Maka nih kalau mendidik anak jangan bedakan perlakuan kita tuh keadilan kita karena lihat laki-laki dan perempuannya. Ya, jangan dibedakan yang cikal sama si bungsu. Perlakukanlah sama dalam keluarga, termasuk dalam hukum, aturan dalam keluarga yang melanggar dan yang lain-lainnya. Ini